Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan. Memang kehidupan zaman sekarang tidak bisa dilepaskan dengan uang. Uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya memerlukan uang. Maka ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang mengatakan, ada uang, abang disayang, tak ada uang, abang ditendang. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang begitu indah tentang seorang kaya yang memiliki tanah yang melimpah-limpah hasilnya. Dan dia melihat bahwa lumbung-lumbungnya mulai penuh. Oleh karena itu, dia ingin membangun lumbung-lumbung yang lebih besar lagi. Sekilas, tampak tidak salah, bukan? Setiap orang di antara kita pasti memerlukan apa yang disebut sebagai uang. Dan ketika kita memiliki uang dan kita berkembang dalam karya kita, dalam perusahaan kita, tentu kita ingin membangun yang lebih besar dan lebih besar lagi. Dan tidak salah dong kalau kita memiliki rekening uang yang cukup banyak di bank. Yang salah dari orang kaya ini sebenarnya adalah ketika dia mulai mengatakan, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan lewat perumpamaan ini bahwa orang kaya ini lupa paling tidak 3 hal. Yang pertama, dia lupa bahwa usia manusia hanyalah 70 atau 80 tahun jika kuat. Demikian kata Mazmur 90 ayat 10. Yang kedua, orang kaya ini bersifat selfishness. Semuanya untuk dirinya sendiri, dan dia mulai melupakan orang-orang lain, orang-orang miskin yang berkekurangan. Dan yang ketiga yang dia lupakan adalah bahwa keselamatan jiwanya tidak ditentukan oleh harta bendanya di dunia ini. Keselamatannya tidak bisa ditentukan oleh orang lain, melainkan hanya dirinya sendiri. Nah, dari bacaan Injil ini, para saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari satu kata kunci, bahaya keserakahan. Keserakahan atau ketamakan adalah keinginan yang berlebihan untuk memiliki sesuatu, baik itu dalam bentuk harta benda, kekayaan, atau kekuasaan, tanpa mempedulikan orang lain, bahkan mengorbankan orang lain. Dan menurut ajaran gereja Katolik, keserakahan ini adalah salah satu dari 7 dosa besar lainnya, yaitu kesombongan, iri hati, marah, malas, lahap, nafsu birahi, dan keserakahan itu sendiri. Mengapa keserakahan termasuk dalam 7 dosa besar? Karena, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apabila kita kurang berhati-hati dengan harta benda yang kita miliki, ada kecenderungan hati manusiawi kita untuk mulai memberhalakan uang di atas segala-galanya. Seperti saya katakan tadi, uang memang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu uang. Namun, bagi orang-orang yang tidak mampu membedakan antara kebahagiaan duniawi dengan kebahagiaan surgawi, mereka yang tidak mampu membuat pembedaan dan membuat discernment atau pengenalan akan roh, mereka cenderung jatuh pada apa yang tampak, yang kasat mata. Uang kemudian menjadi fokusnya. Bahaya keserakahan yang kedua adalah tidak pernah puas. Kita tidak pernah merasa damai karena kita mencari terus-menerus apa yang sebenarnya bisa kita tambah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahaya keserakahan adalah relasi dengan sesama menjadi rusak. Mengapa rusak? Karena
kita bisa saja mengorbankan orang lain, orang yang lebih kecil dari kita, orang yang tidak berdaya di bawah kita. Dan bahaya yang keempat, kita bisa saja menjauhkan diri dari keselamatan karena hati kita tertuju pada hal-hal duniawi. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan situasi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita senang bahwa gereja kita diberkati dengan orang-orang yang memang juga bisa mensupport gereja. Mereka-mereka yang memang dikaruniai dan diberkati oleh Allah. Dan jujur kita memerlukan mereka, saudara-saudari kita, yang memang berkecukupan hidupnya. Namun pada saat yang sama, gereja juga memperingatkan kita lewat bacaan Injil pada hari ini, bahwa kita dipanggil bukan untuk hanya membahagiakan diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ada dua sikap yang bisa kita ambil. Sikap yang pertama adalah bersyukur. Kita, para saudara-saudari dan teman-teman kaula muda, pantas bersyukur untuk segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Mungkin hal itu tidaklah sempurna, mungkin hal itulah tidaklah hebat-hebat seperti banyak orang, tetapi kita senantiasa bersyukur karena kita tahu Allah memberkati kita. Allah menganugerahkan rahmat-Nya yang luar biasa kepada kita. Namun yang kedua, yang seharusnya juga kita lakukan dan senantiasa ingat dalam hati kita adalah bahwa begitu banyak orang miskin, orang yang menderita, orang yang kelaparan, orang yang memerlukan uluran tangan kita melalui berkat-berkat yang kita terima. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berbagi, untuk sharing apa yang bisa kita sharingkan bagi banyak orang. Ingat, kehidupan kita ini hanyalah sementara di dunia ini. Ini adalah kesempatan baik untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Tuhan yang tampak dalam orang-orang yang miskin, menderita di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.